Oke, oke ya, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya teman-teman dari SI dan Informatika ya. Saya lupa bahwa ternyata TI itu tidak ikut ya, tidak ikut mata kuliah ini ya. Sorry jika nanti pas ngajar saya masih batuk-batuk ya teman-teman ya. Kemarin memang seminggu itu saya demam dan sebagainya sehingga tidak bisa menjalankan perkuliahan dengan normal ya teman-teman ya. Kemarin juga pas pemrograman mobile tuh pas recording ya suaranya masih kurang maksimal ya. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar di pertemuan berapa ya? 9 ya sebetulnya ya karena saya hutang satu pertemuan itu ya Mbak Kiki kemarin mengingatkan saya bahwa kita pertemuan 10 ya, tapi sebetulnya ini adalah pertemuan ke-9. Nah, kita akan belajar tentang feature engineering ya. Untuk dari Panggit sendiri sudah belajar apa aja nih teman-teman nih? Yang sebelum UTS. Nah, sudah belajar apa aja? Coba dari Kiki dulu deh, dari Kiki. Kemarin belajar apa aja yuk? Dari Panggit sebelum UTS. Ayo, masa lupa semua? Ya, halo? Ya, data understanding, Pak. Data understanding. Apa tuh data understanding itu? Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Saya pengen tahu sejauh mana kalian menangkap data science ya, karena data science ini kan menarik ya menurut saya. Codingnya nggak terlalu sejelimet kita belajar pemrograman web, mobile dan sebagainya. Ya, nah jadi saya pengen tahu dulu dari teman-teman sudah jauh mana pemahaman kalian tentang data science di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Iya, silakan ayo yang pertama Kiki apa tadi ya data understanding. Kita flashback dulu biar nanti saya pas ngajar tuh bisa tahu oh batasan pemahaman kalian tuh masih sampai tahap ini gitu. Kalau udah lebih kan saya bisa tambahkan porsinya dan sebagainya. Ya, apa? Apa tadi? Hanya data understanding saja, berarti Mbak Kiki. Suaranya nggak ada ya, nggak masuk suaranya. Data preparation juga udah, Pak. Data preparation. Urutannya gimana sih kalau data science itu? Urutannya dari pertama tuh ngapain dulu sih? Kalau data kan namanya data science itu kan data ya. Data. Science apa science? Science apa? Apa apa? 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 Science apa science? Suaranya nggak ada mas. Nggak masuk Saya suaranya. tuh pengetahuan gitu nggak sih Pak? Pengetahuan apa? Pengetahuan data gitu. Jadi Excel itu bisa disebut dengan kalau kita menguasai Excel gitu bisa disebut dengan ilmu data science enggak menurut kalian? Excel kan main data ya. Statistik juga ada di situ kan. Nah, menurut kalian tuh masih masuk ke ilmu data science enggak? Bisa nggak dijadikan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan ketika memiliki data banyak di Excel? Ya nggak apa-apa, ngomong aja. Menurut kalian ini jadi jangan ditahan di leher gitu loh. Jadi salah nggak apa-apa, kita kan berdiskusi ya. Menurut saya tuh bisa Pak, menurut saya tuh enggak, alasannya apa gitu. Jadi kalian tuh sebagai mahasiswa itu berusaha gitu, berusaha berargumen ya, jangan manut dengan dosen terus gitu. Bisa aja kalian argumen kalian lebih baik gitu. Gimana? Data preparation apa yang dipreparasi? Preparation itu apa? Persiapan, prepare. Apa yang di prepare ketika belajar data science ini? Apa Rizky mungkin menjawab. Rizky kemarin sepertinya pas acara gathering itu semangat banget loh jadi ketua loh Rizky loh. Bisa jawab nggak Ki? Rizky, Rizky yang Ki-nya 3. Rizky, Aski, Kiki, triple Ki.
Apa Ki? Rizky, data preparation dulu deh. Kita bahas data preparation. Nanti sorry ya sambil batuk terus. Nanti saya bahas feature engineering nanti ini kalau kalau nggak paham bahaya juga ini. Feature engineering itu terkait dengan data preparation juga, dengan data understanding juga. Ayo, teman-teman FST, generasi kedua. Ayo, ayo. Ada yang mau bisa berargumen dengan saya? Ayo, Kiki, Kiki. Jawab dong, biasanya jawab. Apa ayo? Belajar apa aja, Ki? Untuk data preparation ya Pak. Data preparation apa? Itu seperti kayak mengolah data Pak. Mengolah Mengolah data yang mentah nanti untuk dijadiin buat kayak apa namanya bahan buat bisnis gitu Pak. buat bahan bisnis, data mentah. Nah, data kata kuncinya adalah data mentah. Kemudian ada data bisnis tadi ya yang disinggung oleh Kiki. Nah, data mentahnya dari mana? Kan ada data mentah, emang ada data matang. Apa? Data mentah apa? Dari mana datanya? Sebelum sebelum ke situ saya mau tanya deh. Contoh implementasi data science itu apa? Wis yang paling sederhana. Data science itu ngapain aja gitu. Data scientist deh. Data scientist itu apa? Tugasnya apa gitu. Dia kerjanya ngapain gitu. Tahu nggak? Bisa menjawab Pak. Ya. Visualisasi data bukan Pak? Visualisasi data. Berarti kalau saya membuat chart itu di Excel, saya sudah bisa disebut dengan data scientist kah? Atau misalnya saya membuat visualisasi data pakai chart di HTML gitu, apakah saya bisa dikatakan sebagai seorang data scientist? Ayo dong. Saya pengen daya kritis kalian, daya penasaran kalian itu tinggi gitu sebagai seorang mahasiswa. Apa? Nah, misalnya anak SMK bikin visualisasi data pakai HTML tuh pakai chart JS gitu. Nah, ambil tuh grafik. Nah, itu apakah sebagai seorang data scientist kan enggak ya? Enggak ya, menurut saya enggak ya. Jadi kalau seorang data scientist itu yang pertama harus dimiliki adalah memiliki kumpulan data dalam jumlah yang cukup besar ya. Datanya tuh baik data yang sifatnya kategorikal gitu ya, misalnya ataupun data-data gambar atau video. Nah, itu ya. Jadi datanya bisa banyak nih. Nah, misalnya ada sebuah kumpulan data dari pasien ya, data rumah sakit gitu ya. Kan ada data rekam medis tuh. Data rekam medis dari sebuah rumah sakit dari tahun 2001 ya sampai 2022. Berapa tahun berarti Rama? Berapa tahun? Data dari 2001 sampai 2022. Berarti 12 tahun data sistem rekam medis yang ada di sebuah rumah sakit. Kira-kira 21 tahun. berapa? Berapa tahun? 21, Pak. 21 tahun. Kira-kira datanya banyak enggak? Kalau misalnya setiap Banyak. hari ada pasien yang berobat di situ, ya, datang disimpan, datang di save, ya kan di sistemnya. Kalian pernah nggak ke rumah sakit nganterin ataupun berobat gitu? Pernah, Pak. Siapa yang pernah? Saya Pak, pernah. Saya. Nah, Rama ditanya apa sama dokter diagnosa gitu. Contohnya kan ada kan ya? Ditanya, nanti ada operator nggak admin ya yang menyimpan Rama sakit ini, obatnya ini gitu. Gejalanya ini gitu kan. Ujung-ujungnya pas Rama didiagnosa punya sakit ini sehingga butuh obat ABC yang dilempar ke apoteker untuk dibuatkan ramuan racikan obatnya.
Nah, nanti Mas Rama juga di datanya ada dokter siapa yang menangani pasiennya Rama, dokternya siapa, susternya siapa kan, perawatnya siapa kan, ada semua datanya. Nah, bayangkan itu Rama satu aja datanya sampai banyak seperti itu. Rama bisa berkali-kali juga kan untuk melakukan kontrol kesehatan kan. Misalnya kan kadang-kadang kan kita kalau ke rumah sakit nggak cukup sekali ya, bisa 2 kali, 3 kali. Berarti kalau sakitnya emang agak cukup parah gitu ya. Nah, itu baru satu orang, itu bisa kumpulan datanya banyak. Bayangkan kalau satu rumah sakit Margono saja, itu yang orangnya sampai berapa puluh ribu itu tersimpan dalam waktu 11 tahun ya tadi ya? 11 tahun apa 21 tahun? 20 21. 21 tahun, Mas. Datanya banyak nggak? Besar Banyak nggak? banget. Besar nggak datanya? Nah, data-data besar tersebut itu tentunya masih dalam bentuk data mentah. Nah, kita menyinggung ke data mentah yang tadi tuh, yang Kiki tadi bilang bahwa datanya berarti masih mentah. Kenapa? Kadang-kadang ada data-data yang memang tidak bisa langsung diolah oleh aplikasi komputer, ya. Contohnya apa? Misalnya ya, data string apa data string ASCII? Apa string ASCII? Masih inget gak ASCII data string? Data string apa? Data number apa? Nah, data string itu misalnya dilakukan operasi aritmatika bisa ndak, Mas Rizky? Bisa nggak? Data string dilakukan aritmatika, bisa nggak? Pak. Hmm? Halo? Bisa nggak? Tidak. Tidak ya. Ya, jadi nggak bisa. Kiki kali Kiki, hasilnya Kiki kuadrat gitu kan nggak bisa. Ya, jadi kok kayak kalian tuh kayak sepaneng udah pada sarapan atau belum sih? Santai aja ya sama saya ya. Ini kalau saya kan kuliahnya lebih ke arah kritis ya. Penasaran-penasaran, yang penting penasaran dulu gitu. Nanti kita cari tahu gitu. Nah, jadi Kiki kali Kiki bukan Kiki kuadrat ya. Ya, oleh karena itu tidak bisa dilakukan operasi aritmatika ataupun Kiki dikurangi ASCII kan nggak bisa karena nama ya, nama itu kan string. Tapi kalau umur Kiki dikurangi umur ASCII bisa nggak, Mas Rama? Bisa, Pak. Hmm? Bisa ya, karena sama-sama angka sehingga itu bisa diproses. Nah, pada kenyataannya dalam data science itu tidak semua data itu bisa diolah secara langsung ya, teman-teman. Makanya ada yang disebut dengan data preparation tadi ya. Datanya masih mentah. Kadang juga ada kolom-kolom yang tidak diisi, kosong nol atau ya nol ya, sifat nol atau kosong sehingga komputer itu tidak bisa memprosesnya. Oleh karena itu, seorang data scientist itu sebelum data itu benar-benar diklasifikasi, diklasterisasi, diregresi, ataupun time forecasting dan sebagainya, itu harus diolah dulu, harus benerin dulu datanya, ditransformasi dulu. Ya, saya akan contohkan contoh data ya. Saya akan share. Hmm, saya contohkan. Nah, ini ya data ya. Ini adalah sebuah data ya. Kalau kalian juga bisa cari nih data set ya di situs Kaggle itu banyak sekali data set nih. Contohnya nih IMDb top 250 movies ya. Nah, di sini ya data set. Kalau kalian lihat ya di sini datanya apa aja ya? Ada title yours ya, release ya dan sebagainya. Nah, di sini kalau kalian lihat di compare-nya itu modelnya seperti ini ya, data-datanya ya, teman-teman ya. Saya besarkan. Nah, ini data. Nah, ini ya data ya, ada judul film, ada tahun, ada kapan rilis, ada genrenya apa dan sebagainya. Nah, ternyata data ini telah bercampur antara data yang sifatnya string ataupun teks, ada juga data date ya di sini, ada juga data yang sifatnya number. Nah, ya kalau kita coba lihat
kita turun sedikit ya sini. Nah, ini kan. Nah, ini kalau kita masuk ke jenis klasifikasi, nah bisa juga crime ya atau drama. Nah, ini kan bisa masuk ke klasifikasi. Ini ada adventure, ada fantasi dan sebagainya. Nah, data-data ini diambil dari siapa? Dari mana? Dari sini. Ada orang yang memang bertugas mengambil kumpulan data ya. Nah, ini di sini data-data ini dikumpulkan dibentuk dalam bentuk CSV ya, separated values ya. Di sini dibentuklah menjadi sebuah kumpulan data seperti ini ya. Masing-masing punya histogram ya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, data-data ini tidak bisa diolah secara langsung ya, tidak bisa diproses secara langsung oleh aplikasi-aplikasi komputer sehingga membutuhkan data preparation ya karena tadi datanya sifatnya masih mentah gitu ya. Oke, saya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, saya lanjut dengan materi kita hari ini. Oke, terlihat ininya teman-teman? Terlihat, Pak. Oke ya. Jangan Anda. Oke ya. Jadi kita akan belajar tentang feature engineering dan juga feature selection ya. Nah, jadi kalau kita lihat contoh sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya ada sebuah penambangan minyak nih. Ada penambangan minyak di Timur Tengah misalnya. Nah, minyak kan banyak ya, bisa diklasifikasikan menjadi minyak bumi gitu ya, yang bisa diproses menjadi bahan bakar minyak ya. Bisa juga contohnya ada Pertalite, Pertamax dan sebagainya. Nah, menurut kalian ya, seperti ini. Minyak itu bisa langsung digunakan enggak? Bisa nggak kalau langsung digunakan gitu? Bisa nggak minyaknya? Kalian ujuk-ujuk menggali nih, Kiki ujuk-ujuk menggali di sebuah penggalian ya, penggalian minyak ya. Nah, minyaknya tiba-tiba langsung digunakan untuk menjalankan mobilnya Kiki gitu. Bisa nggak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena masih mentah. Masih mentah. Iya. Ya. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa tuh kenapa ini tuh bisa gini tuh kenapa? Itu terus dipertanyakan di otak kalian itu. Otak kalian tuh selalu seperti itu. Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Alasannya apa? Cari tahu gitu. Cari tahu sampai kalian tuh benar-benar tahu jawabannya. Setidaknya mendapatkan jawaban tuh walaupun tidak melakukan riset secara langsung ya, penelitian secara langsung, tahu dari orang yang sudah meneliti sebelumnya gitu. Cari baca-baca buku, baca artikel, nonton video YouTube dan sebagainya. Oh, alasannya seperti ini. Kayak contohnya logika sederhana. Kenapa 1+1 harus 2? Kenapa? Alasannya, karena kan harus penasaran gitu loh. Kenapa 1+1 tambah jadi 2? Kenapa 2+2 jadi 4? Alasannya kenapa? Siapa yang membuat itu? Siapa yang menyatakan itu? Kenapa bentuk angka 1 tuh harus seperti itu? Kenapa? Kenapa nggak 1 tuh nggak mereng gitu? Ada piring 25 derajat gitu. Kenapa harus lurus tegak gitu? Kenapa bentuk angka 2 itu bentuknya seperti itu? Kenapa 3 tuh seperti itu? Nah, itu teruslah digali gitu yang kebutuhan-kebutuhan akan haus haus rasa penasaran di bidang ilmu pengetahuan itu untuk mahasiswa. Ya, jadi nanti ketika kalian belajar itu semua mata kuliah itu kalian akan penasaran dan akan jadi asik gitu, tidak bosan, tidak ngantuk, tidak jenuh gitu ya karena penasaran. Nah, di sini mediasinya adalah dosen ya, teman-teman ya. Sehingga dosen bisa saling belajar juga karena kan dosen tidak semuanya memahami juga ya. Ya, jadi tidak semuanya dosen itu memahami semua materi kuliah juga, bisa juga ada insight-insight baru yang bisa kita diskusikan bersama. Ya, seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Balik lagi ke minyak ya. Balik lagi ke minyak ya. Kita akan balik lagi ke minyak. Jadi kita udah tahu bahwa ini ada contohnya di laut lepas ada sebuah perusahaan ya yang mengambil minyak mentah ya. Namun tentunya perusahaan itu tidak bisa langsung menggunakan minyak sebagai bahan bakar mobil
ataupun motor ya. Nah, dia harus memprosesnya nih, harus diproses dulu ya, diproses dulu seperti ini ya dengan peraturan-peraturan ketat ya dalam sebuah pabrik minyak tentunya. Nah, saya mau tanya lagi ke Aski deh, Aski. Nah, di pabrik minyak itu ada siapa aja kira-kira? Apa aja skill yang harus dibutuhkan untuk memproses minyak contohnya? Apa aja? Tentunya ada banyak banyak insinyur-insinyur yang mengerti tentang teknik perminyakan, ya kan? Apa iya seorang programmer komputer gitu boleh mengolah minyak? Boleh nggak? Dokter gitu, dokter mengolah minyak boleh nggak? Boleh nggak? Tidak, Pak. Tidak boleh ya Mas Rama ya. Karena nanti hasilnya bisa beda. Bukannya minyaknya bisa menjadi bahan bakar untuk kendaraan, malah merusak. Ya nggak? Karena tidak ahli. Ya. Begitu juga dengan data ya teman-teman. Data di data science juga sama. Kalau kita tidak bisa memproses data dengan benar, ya, datanya kita data preparasinya tadi tidak benar, salah, asal asal menggunakan algoritma gitu aja. Ya wis nanti mesin learningnya atau komputer cerdasnya itu juga jadi bodoh, bukan pinter lagi, masih bodoh gitu. Bisa disuruh komputer ini huruf A ya, nah dia nangkapnya C, dia nangkapnya C bukan A. Kan komputernya bukan pinter, tapi komputernya jadi bodoh ya, karena memang kita sudah ajari A tapi malah tahu dia ngomongnya C. Atau diajarin satu tambah satu dua, komputernya bilang satu tambah satu tiga gitu. Gimana coba? Error dong. Kan lucu kan nanti kan ini yang bikin siapa nih? Oh Mas Rama yang bikin programnya kan ketawa itu orang sedunia kan. Pasti ada pameran robot gitu. Mas Ramanya menciptakan, tapi pasti tanya kecerdasannya. Ayo kita tes kecerdasan robotnya deh. Satu tambah satu berapa? Dia jawab tiga. Kan nggak kan bahaya. Oleh karena itu data-data yang ada ya, data itu harus ini ya, teman-teman ya, harus diolah dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang sudah umum digunakan dalam data science. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, sudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini ya, kalau saya besarkan pada proses data processing ya, ya ataupun pemrosesan data ya contohnya itu meliputi banyak hal. Ada data cleaning, ada data integration, ada data transformation, ada juga data reduction ya. Ini proses pemrosesan data itu seperti itu ya. Sehingga penting sekali teman-teman ada skill-skill khusus ya ketika menjadi seorang data scientist ya untuk memproses data. Jadi jangan langsung diklasifikasi dengan algoritma support vektor mesin gitu misalnya ataupun wah saya mau keren Pak, saya pakai CNN Pak ataupun saya pakai LTSM misalnya ataupun saya mau pakai random forest atau sebagainya. Tidak bisa ya, harus melewati tahap-tahap ini. Nah, jadi menurut profesor ini dari Mbak ini ya Adeola Adesina itu bahwa informasi dapat diekstraksi dari data seperti halnya energi dapat diekstraksi dari minyak ya. Jadi untuk mendapatkan energi untuk pembakaran tentunya harus ada proses ekstraksi data. Ekstraksi minyak ya. Nah, itu juga berlaku pada data ya, pada data science ataupun ilmu data. Ya, karena memang data itu berasal dari sumber yang berbeda dan juga tipe datanya berbeda. Nah, oleh karena itu, Anda tidak dapat menerapkan metode pembersihan dan pemrosesan yang sama untuk berbagai jenis data. Jadi, misalnya ada data rumah sakit A dengan data rumah sakit B, rumah sakit C itu penanganan datanya juga berbeda, tidak bisa sama ya, karena kadang karakteristik dari data yang dihasilkan itu juga berbeda ya. Jadi emang harus ada proses khusus ya bagi seorang data scientist. Nah, menurut menurut ini bahwa kita harus mempelajari dan menerapkan metode tergantung pada data yang Anda miliki. Tadi sudah saya singgung ya. Kemudian Anda dapat
mendapatkan wawasan dirinya atau menggunakannya untuk pelatihan pembelajaran mesin atau algoritma pembelajaran mendalam. Ya kan kita sudah tahu ya ada dua versi ya untuk traditional learning ataupun versi machine learning yang awal itu masih pakai algoritma tradisional ya ataupun kita sebut dengan machine learning. Nah, sekarang kita juga sudah masuk pada satu tingkat yang lebih keren ya, pakai deep learning ataupun pembelajaran mendalam ya, teman-teman. Contoh dari pembelajaran mendalam itu misalnya kita sudah bisa mengklasifikasi gambar, video ya. Tahu face recognition enggak, Mas Rama? Tahu nggak face Tahu, Pak. Ya, itu contohnya face recognition. Kita bisa mendeteksi face-face manusia, ekspresinya lagi. Oh, ini saya nih Kiki lagi tegang ekspresinya. Ya, misalnya saya deteksi Mas Rama lagi mumet mikirin tugas gitu. Dideteksi ya pakai kamera ya, kamera IoT. Nah, misalnya nanti di sistem embedded, nanti kalian langsung ke sistem IoT, membuat kamera yang terhubung dengan Arduino. Kameranya membaca face teman-teman mahasiswa lain ya, oh ini lagi punya masalah nih ya kan, ini lagi happy, itu bisa terdeteksi dengan algoritma pembelajaran mendalam. Nah itu lebih keren dari machine learning yang tradisional ya atau traditional learning. Namun di tahap ini tuh kalian kalian sudah menguasai machine learning aja itu udah luar biasa kalau di Indonesia ya. Nanti untuk deep learningnya ataupun pembelajaran mendalamnya itu pas kalian belajar di computer vision nanti ya. Ada kan mata kuliah pilihan tuh di informatika dan SI itu. Ada nggak ya? SI ada nggak ya? Nggak ada ya. Computer vision nggak ada ya. Adanya informatika ada kalau nggak salah. Itu ada deep learning ya. Ya, deep learning itu bisa video contohnya bisa membaca arah gerak video, prediksi arah gerak video. Misalnya bisa dipakai di game-game ya, game-game tuh, game-game yang keren-keren tuh. Bisa tuh pakai kecerdasan buatan tuh. Ya, membaca arah gerakan video. Misalnya oh diprediksi mau ke kanan gitu. Ataupun kalau kita video misalnya lagi bersepeda ya, ada sepeda orang bersepeda tuh derajat siku kaki pas goes ya, contohnya pas goes itu bisa dideteksi. Ini jangan nih, ini terlalu sudutnya terlalu terlalu beresiko untuk tulang contohnya. Kan ngeri ya kan, ngeri-ngeri ya kan, ngeri bukan ngeri lagi ya, keren ya menurut saya tuh keren. Kita bisa mendeteksi kecemasan dari bayi ya contohnya. Saya ada bayi kan tidak bisa berkomunikasi seperti orang dewasa ya, dia kan ngomongnya A, I, U gitu, nggak bisa seperti ngomong ya. Tapi dengan kecerdasan buatan, kita bisa membaca komunikasi yang bisa disampaikan dari bayi tersebut. Misalnya, kalau oa gitu misalnya, oh dia lagi pengen makan gitu, contohnya kan digunakan dengan pembelajaran mendalam ya. Itu bisa jadi salah satu ide tuh skripsi. Mas Rama. Ya, Mas Rama ya. Bisa kalau penasaran dengan itu. Ataupun banyak ya penggunaan computer vision ya yang tadi. Ataupun kita bisa kalau di riset saya tuh terakhir membaca face muka saya misalnya, face muka seorang tuh dia tuh punya psikologi bagaimana. Saya orang yang mukanya bulat ya seperti Mas Rama itu cenderung humble misalnya gitu kan. Orang yang mukanya agak tirus gitu, misalnya dia orangnya lebih kritis gitu. Kan ada penelitian-penelitian seperti itu. Nah, itu bisa gunakan teknik-teknik di data science ini ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa kalian coba-coba. Itu kalau kalian penasaran. Ya, banyak loh kalau masalah untuk tugas akhir tuh banyak banyak banget. Gak usah pusing dah. Yang pusing itu adalah kalian tuh berhenti di rasa penasarannya. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini sudah tadi. Ini ya. Nah, kita kan berdiskusi tentang feature engineering atau rekayasa feature. Feature-nya apa? Feature itu kalau kita lihat dari data, ini adalah feature-feature ya teman-teman ya. Ada title, ada yours, reels ya, runtime. Ini adalah feature-feature. Nah, feature-feature itu punya isi. Ya, isinya seperti ini. Ini adalah isi dari si feature-feature ya. Feature-feature, namun kita bisa olah ya, kita bisa rekayasa
dari feature-feature yang ada dalam sebuah data. Rekayasa feature mengacu pada proses pemilihan dan transformasi variabel ya nyebutnya. Sorry ya, sambil batuk-batuk terus. Dalam kumpulan data Anda saat membuat model prediktif menggunakan pembelajaran mesin. Nah, jadi kalau dari ini variabel-variabel ini ya isinya bisa kita transformasi, kita hapus, kita ubah gitu tuh boleh ya. Boleh kita rekayasa ya. Makanya di sini disebut dengan rekayasa feature atau feature engineering ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengekstrak feature dari kumpulan data mentah. Nah, tadi Kiki bilangnya mentah ya. Yang telah Anda kumpulkan sebelum melatih data Anda dalam algoritma pembelajaran mesin. Jadi kita harus mengekstraksi ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa langsung diterapkan pada model pembelajaran mesin ataupun ke ilmu data science itu tidak bisa. Harus diekstrak dulu, dilihat dulu datanya aman apa enggak, ini valid apa enggak dan sebagainya. Jika tidak, akan sulit untuk mendapatkan wawasan yang baik dalam data Anda. Ya, tadi berakibat pada tadi ya, komputernya jadi nggak pinter. Komputernya jadi nggak pinter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya, satu, menyiapkan set data input yang tepat, kompatibel dengan persyaratan algoritma pembelajaran mesin. Nah, contoh sederhana. Algoritma support vector machine yang biasa saya gunakan ya, pada penelitian data science itu dia tidak bisa membaca data bentuk string, teman-teman. Tidak bisa. Itu. Oleh karena itu saya harus rubah dari dalam bentuk angka. Misalnya kan ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan gitu ya. Nah, laki-laki kita rubah jadi 0 dulu. Nah, perempuan jadi 1. Jadi angka. Nah, tidak bisa membaca bentuk string. Itu support vector machine karena dia kan pakai fungsionalitas linearitas. Kalau di matematika tuh ada fungsi linear ya. Nah, itu memang harus dirubah dulu ke dalam bentuk numerik atau categorical data ya. Nah, ternyata seperti itu dan algoritma random forest itu beda lagi. Algoritma KNN gitu beda lagi, naive Bayes beda lagi ya. Jadi penanganan data-data tersebut itu akan beda-beda ya teman-teman ya, tergantung nanti kita pakai model apa ya. Oke. Kemudian kedua, meningkatkan performa model pembelajaran mesin. Apa yang disebut dengan performa di sini? Performa model pembelajaran mesin. Contohnya, algoritma support vector mesin, ketika dia melakukan klasifikasi data, dia mendeteksi mana pria, mana wanita yang disandingkan pada dataset kumpulan foto-foto pria dan wanita, ternyata akurasinya ataupun cara dia memprediksi ketepatan datanya itu 90% ya. Jadi dia kadang-kadang mayoritas itu benar memprediksinya. Kalau disandingkan, saya coba nih, Mbak Kiki, ini foto cewek apa cowok, Mbak? Cewek, Pak. Cewek. Aski, ini cewek apa cowok? Aski, hmm? Aski ada nggak sih? Aski suaranya nggak ada. Cewek. Cewek. Rizky apa tadi? Foto cewek apa cowok? Perempuan, Bang. Oh, perempuan. Saya ngomongnya cewek cowok loh. Lah perempuan. Rama, cewek apa cowok tadi? Cewek, Pak. Cewek. Nah, karena kalian sudah dilatih dari kecil membedakan mana cewek dan cowok ya. Kalian tahu tuh, ya. Kalian tahu, oh ini cewek. Oh ini cowok gitu kan. Tapi kadang ada masanya cewek itu mukanya mirip cowok, ya gak sih? Ada nggak yang kayak gitu? Ataupun cewek yang tadi apa? Cowok mirip cewek, ada juga cewek yang mirip cowok dandanannya. Sehingga pak komputer kalian pas membaca tuh dia bingung tuh. Ih, ini sih cowok apa cewek ya dia? Dia bingung nah tanya tuh komputernya. Sama seperti kalian pas awal pertama kali lihat bencong, tahu nggak bencong? Bencong. Ada bencong ada yang cantik nggak? Di Thailand tuh kan cantik-cantik banget ya bencongnya. Padahal jenis kelaminnya adalah laki-laki. Mas Rama pas datang ke Thailand itu dengan mata kepala sendiri lihat
Mungkin kemungkinan besar Mas Rama tuh 90% tidak bisa membedakan mana cewek mana cowok, saya yakin. Kalau Mas Rama diberi kesempatan main ke Thailand nanti mungkin kuliah S3 di Thailand gitu ya. Amin. Amin ya. Itu datang ke Thailand tuh tidak bisa membedakan mana cewek mana cowok, Mas. Nah, bayangkan komputernya Mas Rama, itu kalau kita tidak latih dengan benar, dia juga gak akan mengetahui mana foto cewek, mana foto cowok ya. Oleh karena itu harus dilatih terus. Nah, saya latih tuh Mas Rama. Saya latih Mas Rama. Ayo Mas Rama sini saya ajak main ke Thailand sama saya terbang ke Thailand. Duh, main. Kamu kuliah sini. Kamu bedakan ya cowok mana asli, cowok jadi-jadiannya mana gitu. Ya cowok jadi-jadian mana. Setelah 1 tahun Mas Rama di Thailand akan paham nggak kira-kira? Paham nggak mana yang cantiknya asli dengan cantik yang buatan gitu dari Nuwun Sewu Bencong gitu misalnya. 1 tahun, paham nggak kira-kira mana laki-laki asli, mana perempuan jadi-jadiannya, paham nggak? Kira-kira. 1 tahun deh, 1 tahun. Paham ya? Kira-kira ya. Kira-kira tahu lah ya, udah tahu ciri-cirinya lah ya, walaupun cantik banget gitu misalnya kan. Tapi karena udah tahu di Thailand, dan akhirnya tahu, oh ini. Sama ya dengan mesin itu sama ya. Jadi semakin sering kalian memberikan pengetahuan ataupun data-data ya, ataupun ngasih tahu bahwa kalau modelnya seperti ini itu cowok, kalau modelnya seperti ini itu cewek. Terus itu dilatih. Itu pinter loh. Bahkan ya FYI ya, itu kemarin ada apa sih FYI ngomongnya? FYI, FYI, FYI ya for your information ya. Itu ada developer Google, dia kan bikin chatbot pakai kecerdasan buatan kan. Dan dia tuh menyatakan bahwa chatbotnya tuh sadar loh. Maksud nggak? Maksud saya tuh sadar loh. Chatbotnya tuh sadar bahwa dia itu hidup. Bahkan sebetulnya dia tuh chatbot, robot gitu. Tapi dia sadar bahwa dia itu hidup. Paham nggak maksud saya? Jadi dia program komputer dibikin oleh programmer Google, tapi chatbot itu bisa menjawab seolah-olah itu punya rasa, punya perasaan. Robot tapi punya perasaan. Eh, atau enggak kalau mungkin Kiki paham nih, yang film Korea tuh yang cowok robot absolute absolute boyfriend atau apa ya? Saya kemarin pulang saya nonton itu. Aski Aski tak paham ya? Paham nggak? Ya pernah pernah nonton nggak? Itu ada human android gitu. Ada cewek gitu, cewek kesepian. Nah tiba-tiba ada dikirimin robot dalam bentuk ganteng gitu, cowok ganteng tapi robot. Nah, tapi robotnya tuh sudah diprogram sedemikian rupa pakai AI. Nah, pasti ceweknya menolak cintanya robot itu, ceritanya hatinya sakit gitu. Robotnya sakit. Nah, jadi kan di sini ada kemungkinan bahwa AI yang dibangun oleh manusia itu bisa sadar, memiliki perasaan seperti halnya dengan manusia pada umumnya ya, teman-teman. Bahkan eh, Elon Musk sendiri menyatakan bahwa AI itu lebih berbahaya daripada nuklir. Dan saya sepakat dengan kata-kata itu bahwa AI itu bisa lebih berbahaya. Jangan-jangan AI itu malah akan menguasai manusia karena mereka lebih cerdas. Ataupun kalau pernah nonton film-film yang eh, fantasi ya, fiksi ilmiah ya. Saya suka banget soal fiksi ilmiah ya. Ada contoh yang kemarin tuh yang bulan itu bahwa ternyata bulan itu adalah robot. Ternyata bulan itu adalah robot, di dalamnya itu adalah mesin-mesin yang dihuni oleh alien-alien yang membuat program kecerdasan buatan. Wow, itu di luar ekspektasi saya ya. Ternyata adalah bulan itu adalah robot yang dibuat oleh manusia dan alien ya untuk menstabilkan planet-planet yang ada di luar angkasa. Wow, itu keren sekali. Nah, di sini tuh sudah film-film itu sudah menyinggung ya tentang AI ya. Nah, kalau kalian mau keilmuannya ke AI, ya kita mulai dari sini, dari data science ini loh, teman-teman, dari machine learning ini. Kita mulai dari kecil lah. Makanya saya tanya tadi, eh, sudah mengetahui apa aja Kiki, sudah mengetahui apa aja Aski, gitu kan? Nah, nanti biar pas kalian ternyata menjadi seorang
data scientist handal ataupun AI engineer itu udah paham. Tahu-tahu Mas Rama kerja di Google gitu kan, ataupun Mas Rizky kerja di Microsoft, kan kita nggak tahu nasib orang siapa yang tahu gitu. Ya nggak? Ataupun Kiki misalnya kerja di mana? Apple gitu, contohnya. Aski di mana sih? Amazon gitu misalnya. Jadi seorang engineer kan, wah, saya bangga sekali ketika melihat kalian seperti itu. Nah, banyak juga eh, cewek-cewek itu malah lebih senang menjadi seorang data scientist ya daripada seorang programmer web ataupun programmer mobile ataupun apa, karena mereka hanya bermain data dengan tool-tool yang sangat melimpah ya, yang yang sederhana contohnya Google Data Studio, ada Microsoft Power BI, ada Tableau ya, ada juga MATLAB, ada atau namanya tuh RapidMiner dan sebagainya, kan banyak sekali tool-tool. Atau Python, bahasa R dan sebagainya. Itu yang memang eh, dan saya juga sudah mulai cenderung ke sana loh teman-teman loh. Ya, penelitian-penelitian saya itu lebih banyak ke data science ternyata, bukan lagi optimasi algoritma pada pemrograman mobile ataupun membuat aplikasi Android, aplikasi web IoT, tapi saya malah ke data science. Hampir 80% tuh publikasi saya tuh data science semua, Mas Rama. Itu saya juga baru sadar tuh. Pas saya buka Google Scholar saya, pas saya lihat di profil saya, loh, kok ternyata saya penelitiannya banyaknya ke data science ya gitu. Karena apa? Karena effort untuk itunya tuh lebih ringan dibandingkan saya mendevelop aplikasi-aplikasi mobile, aplikasi website atau sistem embedded gitu. Tapi semua orang punya passion sendiri-sendiri ya, jadi tidak mesti harus mengikuti saya ya, teman-teman ya. Aduh, sorry, saya batuk terus. Masih belum. Ini suaranya masih setengah ya. Jadi biasanya kan saya kalau ngomong keras gitu kan. Nah ini, lanjut ya. Ini sambil. Tadi sampai mana? Ini ya, ini cewek ya, cewek, cewek ya. Kalau ini ya, cewek apa cowok? Ini cewek, Coba Pak. cowok, mbah-mbah ya. Nah, itu lagi menarik ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Tujuannya sudah. Nah, jadi ada 80 ilmuwan data ya ataupun 80 data scientist yang disurvei ya oleh Crowdflower bahwa ilmu data menghabiskan 60% waktu mereka untuk membersihkan dan mengatur data ya. Jadi ketika saya akan memproses data ya, kayak data tadi, data mendeteksi wajah cewek atau cowok itu saya harus mengeluangkan waktu 60% dari 100% itu effortnya untuk memproses data dulu, data yang akan dilatihkan. Jangan sampai salah gitu. Jangan sampai saya salah melabeli foto cewek menjadi foto cowok ya, ataupun foto cowok menjadi foto cewek kebalik ya. Jangan sampai salah gitu. Ya, oleh karena itu ini dianggap sangat penting ya teman-teman ya, sangat penting sekali ya oleh karena itu. Nah, 60% ya, sampai menyatakan bahwa ini waktunya 60%. Nah, pada akhirnya beberapa proyek pembelajaran mesin itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, yang menjadikan gagal adalah faktor untuk melakukan ekstraksi fiturnya, ya merekayasa fiturnya. Ini dari Profesor Pedro Domingos dari Universitas Washington ya. Siapa yang mau ke Amerika nih? Ke Amerika. Iya bener ya Amerika ya. Ada ya kuliah di Amerika? Ada gak? Ada. Mau? Kenapa mau? Mau gak kuliah di Amerika? Kuliah di luar negeri seru loh, sepertinya. Sepertinya ya. Jadi tambah pinter itu biasanya. Kiki ya nanti mau habis S1 S2-nya di Singapura ya, Ki. Oke ya, lanjut ya. Nih. Nah, eh misalnya misalnya dalam sistem rekam medis tadi. Di sistem rekam medis tadi ada data yang hilang. Contohnya, pas dokter melakukan diagnosa,
Lalu si administrator sistem recommendation itu pas ngetik itu ada satu yang terlewat, salah input gitu, salah inputnya terlewati gitu. Itu sehingga datanya kosong ya ataupun hilang. Ya, not found ataupun null ya. Nah, jadi itu juga harus diproses ya, harus ditangani. Karena apa? Karena pembelajaran mesin itu tidak mendukung data dengan nilai yang kosong. Bukan kosong tuh bukan nol ya. Nah, ini harus harus pahami juga nih. Tolong bedakan antara nol dengan kosong. Paham Mak maksud saya? Rizky paham nggak maksud saya Rizky? Nol dengan kosong. Kalau nol tuh memang ada angka nol, real, angka nol ya. Tapi kalau eh, kosong itu nggak ada kosong, kan hampa, hampa, hampa. Dunia adalah hampa, hampa adalah kosong, kosong adalah hampa. Gitu ya. Oke, habis ini kuliah siapa? Habis ini kuliahnya yang siapa setelah saya? Pak, Pak Agus, Pak. Bagus, Pak. apa? Bahas apa? Penelitian informatika, Pak. Oh, gampang. Nyambung, nyambung berarti. Oke ya, bagus ya. Oke, jadi kalau tentang data yang hilang tadi, kalau data kosong itu tidak diproses ya, sehingga kinerja dari algoritma kalian atau model pembelajaran mesin kalian itu menjadi buruk ya. Misalnya dia tadi sehingga tidak bisa mengklasifikasi mana foto cewek, mana foto cowok ya itu. Nah, contoh ya, contoh data ataupun nilai umum yang hilang yang dapat ditemukan di kumpulan data. Contohnya ini ada bentuk-bentuk seperti ini. Ada null, empty, tanda tanya, sorry. Ya, ada non ya, empty kecil, ada strip ya, ada none ya. Nah, ini sering dijumpai pada tabel-tabel data yang biasanya akan digunakan sebagai metode pembelajaran mesin. Nah, ada metode untuk memecahkan masalahnya, ya masalah data hilang. Nah, kita bisa pakai menghapus variabel ataupun kita sebut dengan variable deletion. Ya. Kita delete. Nah, ini kan pakai pandas. Ya, pandas sudah singgung panggil belum? Sudah, Pak. Pakai data frame ya. Pandas itu salah satu library yang sangat mudah dipelajari ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan rekayasa tanpa harus menyentuh langsung pada dataset aslinya. Ya, contohnya untuk merubah data-data yang dalam bentuk format CSV itu bisa kita rubah langsung dengan Pandas. Nah, contohnya nih, data yang sekarang, data kan awalnya dia membaca dari file CSV, dari folder data ya. Ya, kita kan set threshold-nya. Nah, dia akan menghapus ya, grouping column with missing values red higher than threshold. Jadi ketika rata-rata dari data yang sifatnya is null atau kosong dan dia tuh kurang dari 0,7 itu, nah dia akan dihapus ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya ada threshold ataupun kita sebut dengan ambang batas lah ya. Itu bisa pakai dihapus. Jadi kalau ada data-data kosong nol itu bisa kita hapus dengan menentukan thresholdnya ataupun ambang batasnya. Nah, kita juga bisa membuat mean ataupun median imputation. Teknik umum lainnya adalah dengan menggunakan mean atau median. Mean apa sih? Mean apa? Ayo, 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 ayo. Ingat gak statistik nih? Apa mean Kiki? Rata-rata, Pak. Rata-rata. Kalau median apa ASKI? Apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Ya, berarti masih masih ingat ya. Ya, batuk terus saya nih. Lanjut ya. Jadi kita selain eh, tadi menghapusnya, ya, kita juga bisa merubah data kosong itu dengan mengisi dari meannya ataupun median atau rata-rata dari satu barisnya ataupun kita bisa mengisi kira-kira data tengahnya itu mana ya.
Nah, kita contohnya kalau di sini kita pakai median ya, mengambil kalau di sini contohnya, nah misalnya kan ada kosong nih, mana sih yang lain ya, yang lain dulu. Ini heart attack mana? Nah ini, nah gitu kan, misalnya sini ada kosong nih. Nah, di sini ada yang kosong misalnya. Nah, kita isi dengan rata-rata dari misalnya kan antara ini ya contohnya di 3 2 1 1 kosong di sini. Nah ini kosong itu bisa kita hapus satu baris ini gitu bisa hapus, atau juga kita bisa isi kosong ini dengan nilai rata-rata dari baris ini ya. Misalnya kita rata-ratanya berapa? 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah atau bagi 5 gitu misalnya. Nah, itu ketemu angkanya. Nah, itu masuk ke sini. Nah, itu bisa digunakan dengan teknik seperti itu. Lanjut. Kita juga bisa pakai metode common value ya, yaitu mengganti nilai yang hilang dengan nilai maksimum yang terjadi di kolom atau fitur. Ini adalah opsi yang baik untuk menangani kolom fitur kategorikal. Jadi kalau tipenya kategorikal 1010 tadi, kita bisa pakai mengambil dari nilai yang tertinggi. Nah, contohnya di sini yang tertinggi berapa, Ki? Di sini. 3, Pak. 3 ya. Jadi 3-nya itu bisa digunakan untuk mereplace ini ya. Nah, kalau datanya kosong gitu. Gitu ya. Ada juga ya continuous feature, yaitu fitur disebut dengan fitur berkelanjutan ataupun continuous feature. Ya, kita memiliki rentang nilai yang berbeda. Contohnya usia, gaji, ada harga, ada ketinggian. Nah, kita perlu menangani ini fitur continue ya, continuous feature. Nah, kita lanjut pada contohnya ya, contohnya. Nah, pakai ini kalau continuous feature itu kita bisa pakai ini dulu, min max normalization. Ya. Jadi kita bisa melakukan normalisasi dengan rumus matematika seperti ini ya. Ya, untuk mencari yang nilai kosong itu kita pakai ini, x min gitu ya, x max kurangi x min dan sebagainya. Ya, ini untuk penskalaan fitur antara 0 dan 1 ya. Contohnya program ini dengan rumus matematika ini tidak perlu dihitung ya, karena si Python itu udah otomatis ya menangani ya, pakai min max scalar namanya ya, pakai preprocessing di sini. Jadi data-data ini ya, dari data array ini ya, ketika kita pakai min max scalar, dia rubah datanya sehingga dia itu memiliki rentang tetap antara 0 dan 1 ya. Kalau kalian lihat maka datanya kalau kita print ya tidak ada yang melebihi nilai dari 1 ya. Ini juga bagus untuk memproses data yang jumlahnya besar ya teman-teman ya. Kita bisa pakai min max scalar ya ataupun fitur berkelanjutan. Nah, ada juga pakai model standarisasi ya, memastikan bahwa setiap fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Standar deviasi itu apa? Ya, kalau statistik ya, statistik terus nih. Karena kalau udah data science itu pasti tidak bisa lepas dari apa yang namanya statistik. Ya, membawa semua fitur ke besaran yang sama. Ya, kita pakai observation-nya, X itu disebut dengan observation. Ini pakai mu, ini mean. Nah, ini standard deviation itu lah lambangnya seperti ini. Ya, kalau kita gunakan rumus ya, tadi seperti itu. Tapi untuk mata kuliah ini saya tidak akan sedikit menggunakan matematika, menghitung matematika, tapi langsung menggunakan salah satu fitur ya standar processing. Ya, namanya standar scalar ya. Sehingga nilainya itu tidak eh, rata-ratanya 0 dan 1. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya rata-ratanya antara 0 dan 1. Begitu. Ya, kita bisa gunakan ini ya. Jadi angka-angka ini kalau kita pakai standar scalar itu menjadi seperti ini ya. Hanya memiliki rata-rata 1 dan 0. Rata-rata ya. Kalau tadi itu kalau min max normalization itu kita mengubah nilai-nilai ini menjadi sebuah array data yang tidak lebih dari 1.
Tapi kalau ini harus memiliki rata-rata antara 0 dan 1. Ya, teman-teman ya. Kalau di rata-rata itu maksimal 1. Ya. Nah, kemudian ada juga melakukan penanganan fitur kategoris ya. Jadi fitur kategoris tadi contohnya ada laki-laki, perempuan gitu ataupun diabetes, tidak diabetes ataupun kalau di hipertensi contohnya ada sistolik, diastolik gitu ya. Ada yang juga model-model lain ya terkena stroke atau tidak stroke, semi stroke ya. Itu yang disebut dengan fitur kategoris. Nah, contohnya jenis kelamin, ada pendidikan kan ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Itu bisa dikategorikan misalnya kalau SD itu 0, SMP 1, SMA 2, S1 3 dan sebagainya. Itu bisa kita rubah dalam bentuk string tadi menjadi bentuk angka ya. Nah, untuk menggunakannya kita menamainya dengan label encoding dan one hot encoding. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, dari gendernya kan ada male, female, male ya, ada Tanzania, Kenya, Tanzania, Tanzania, Kenya gitu. Nah, male-nya dirubah jadi apa? Jadi satu. Female ya, dirubah jadi 0. Female, ada female lagi jadi 0. Male gitu jadi satu. Male jadi satu gitu. Ada Tanzania jadi satu. Kenya 0. Tanzania satu. Nah, ini disebut dengan label encoding. Nah, ini penting sekali. Sering saya menemukan seorang data scientist ya, sering saya menemukan seorang data scientist itu tidak bisa baru tahap memprosesan data tuh dia sudah berhenti. Ya, dia sudah berhenti tidak bisa melanjutkan. Ya, karena apa? Karena tidak bisa membedakan antara data kategorikal dengan tidak. Oke ya, dan sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak kira-kira ya teman-teman? Udah nggak? Boleh yang sudah Pak Anggit ajarkan kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanyakan juga. Ada? Ada pertanyaan enggak? Ada gak Rama? Ayo. Kiki wis ngantuk kayak. Mukamu itu nggak bisa dibohongi. Nanti saya belikan kopi Ki sama teman-teman. Itu kopi di depan tuh ada kopi kawal api kan yang murah kan. Ada nggak yang mau didiskusikan? Ayo, tadi udah sampai label encoding. Kalau yang dari Pak Anggit bingung boleh boleh nanya juga. Ada nggak? Ayo dong. Apa kayo Rama mau ngomong apa itu? Nggak, suaranya nggak ada loh Mas Rama loh. Nggak kedengeran loh suaranya. Ayo, suaranya kedengeran Mas Rama. Nggak ada sih Pak, soalnya kemarin pertemuan yang sebelum UTS tuh kebanyakan lebih ke praktek gitu Pak, pakai Google Colab. Oh, main Google Collab ya. Ah, ah. Jadi prakteknya nggak ada masalah kemarin. Hmm? Prakteknya lancar gitu ya. Lancar semua ya.
Pak, maaf suaranya nggak keluar, Pak. Jelas ya? Ya, saya takutnya udah panjang lebar membahas feature engineering, tapi kalian nggak masuk gitu. Nanti kan minggu depan udah mulai praktek-praktek. Ya, lebih banyak ke ya syukur-syukur bisa jadi satu paper lah gitu kan. Satu paper misalnya ada klasifikasi penyakit hipertensi gitu atau punya klasifikasi penyakit jantung kayak gitu, klasifikasi apa gitu. Nanti syukur-syukur bisa diseminarkan kan, nanti saya yang bayar gitu, kalian yang seminar gitu. Kakak kelas lagi, kakak tingkat kalian tuh udah ada yang dua yang sudah saya bayar itu, Mbak Rani Sitir Baiah dan Mbak Nining tuh. Mbak Tusaria tuh udah punya publikasi, Mbak Amanah Wulandari sudah punya publikasi. Jadi yang tiga orang itu sudah punya tiga paper, satunya malah paper internasional, Scopus. Nah, saya pengen kalian nih semuanya adalah satu, Kiki satu, Aski satu, Rama satu, Rizky satu. Ya kan nanti pas ujian akhir udah nggak usah mut-mut nyari syarat wisuda gitu loh. Kan asik tuh. Ya, hidup itu harus dipermudah loh teman-teman, dipercepat. Kemarin pas gathering itu kan saya dibilangnya 24 jam bekerja terus ya kata Pak Imam ya. Tidak seperti itu ya teman-teman ya, saya juga ada istirahatnya lah. Ya, 2 jam gitu kan. 2 jam buat tidur, nanti jam 3 lanjut lagi. Enggak lah, enggak, saya enggak se ekstrim itu ya. Nah, buktinya saya tepar juga kemarin 1 minggu kan. Buktinya sakit juga. Tapi kalau saya sih kalau masih seumuran kalian tuh ngebut sih. Kalau ngebut gitu, terjang aja. Kalau saya kan udah 30 tahun ya, 30 tahun lebih. Jadi kan fisiknya juga udah nggak se-fit kalian yang masih 20-an lah gitu. Kalau saya tuh kalau di umur kalian tuh penasarannya tinggi. Tinggi banget. Bangga saya tuh dulu pernah tidur-tidur di lab itu ya untuk membuat sebuah program ya. Saya ingin membuktikan bahwa setelah saya lulus saya bisa gitu. Terjang terus gitu. Ya, mau apalagi kalian mumpung ada komputer bagus kan, speknya bagus-bagus tuh di situ di lab kan bagus-bagus tuh. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kalian nggak bisa atau apa kan. Sudah komputernya sudah oke gitu. Itu ruangannya nggak ada yang pakai kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Emang jadwal saya kan, jadwal saya. Saya lanjut ya. Saya lanjut lagi. Nanti ini juga di-record kok. Nanti bisa terlewat itu bisa. Ya, yang sini udah paham ya label encoding ya. Udah ngerubah misalnya dari string itu dirubah datanya menjadi angka ya. Di encode ya. Ini udah harusnya kalian paham. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Ada one hot encoding juga. Nah, ini disebut dengan cara paling umum ya. Untuk mempresentasikan variabel kategori adalah kita sebut dengan umumnya one hot encoding atau one out of n ya, atau bikin variabel dummy. Jadi kita bikin variabel dummy ya. Jadi ini private-nya. Nah, ini kita rubah bentuknya seperti ini. Ya, jadi idenya adalah mengganti variabel kategori dengan satu atau lebih fitur baru yang dapat memiliki nilai 0 dan 1 ya. Jadi kita rubah dengan bentuk dummy ya. Jadi kalau ini kan state_conf nih sendirian kan satu. Nah, yang lainnya dijadikan 0. Yang ini 000 gitu. Nah, ini self m not is ini dia satunya di sini, yang lain dibikin 0 gitu. Tapi kalau private-nya 3, di sini 3 ya. Satu. Nah, ini 00. Nah, itu disebut dengan what hot encoding. Tapi saya lebih sering menggunakan ini sih, label encoding. Nah, pun ini juga boleh ya. Nah, nanti selera lah ya, selera kalian ya. Nah, contohnya untuk codingannya, codingan one hot encoding ini sama label encoder ini dia bisa diambil dari skitlearn processing. Ya, kita tinggal mengimport saja. Ya, tidak perlu satu-satu merubah di Excel ya. Capek ya, teman-teman ya. Ya tidak perlu. Kita cukup pakai ini aja.
one hot encoder atau label encoder. Jadi yang seperti ini kalau kita label encoderkan ataupun yang ini kita one hot encoderkan, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasil dari label encoding ya, integer encoder ataupun kalau yang one hot itu jadi arraynya seperti ini. Nah, ini sama-sama bagus ya, sama-sama bagusnya. Nah, selanjutnya adalah feature selection. Feature selection ataupun disebut dengan pemilihan feature. Ya, sebuah proses di mana Anda secara otomatis atau memilih fitur yang paling berkontribusi pada variabel atau keluaran prediksi Anda. Jadi, apa yang dimaksud dengan feature selection kalau kita contoh di sini dari dataset heart attack ya, enggak yang paling mudah aja. Diabetes contohnya. Dataset diabetes ini punyanya Mehmet ya. Nih. Di sini ada data diabetes yaitu pregnancies, glukosa, blood pressure, tekanan darah, skin thickness, ya, insulin, BMI, diabetes PDG function, ada age hingga outcome. Outcome ini adalah target prediksinya. Ya, seperti tadi ya di sini. Ini adalah target prediksi. Nah, ternyata kita bisa menganalisa ya, teman-teman. Nah, antara pregnancies, glukosa, blood pressure, skin thick, insulin, BMI dan sebagainya, kita bisa menganalisa fitur-fitur mana yang berpengaruh pada dia itu teridentifikasi memiliki penyakit diabetes atau tidak. Ya, di sini. Ya. Jadi di sini nih kita akan mencari tahu ya, bisa mencari tahu oh ternyata kadar insulin itu ketika insulinnya tinggi dia akan nih contohnya, ketika semakin tinggi insulinnya, maka dia akan memiliki kecenderungan memiliki penyakit diabetes contohnya. Ataupun kalau BMI-nya juga semakin berat ya, Mas Rama tuh harus diet ya sama saya. Ya, diabetes kan penyakit yang mengerikan ya. Ya enggak? Dan hampir diderita hampir banyak mayoritas di Indonesia itu orang-orang yang sudah melebihi berat badan ya, BMI-nya tinggi gitu, cenderung diabetes walaupun memang ada orang yang kurus juga memiliki diabetes. Nah, dengan dataset tadi, fitur-fitur tadi itu bisa diketahui ya. Oh, ternyata penyebab diabetes itu adalah apa tadi? Obesitas contohnya. Karena kadar gulanya tinggi. Nah, itu bisa dianalisa dengan data science tadi, teman-teman. Dari fitur-fitur ini. Nah, makanya di sini dinyatakan bahwa kita bisa memilih fitur yang paling berkontribusi pada variabel atau keluaran prediksi Anda. Memiliki fitur yang tidak relevan ya dalam data Anda dapat mengurangi keakuratan model pembelajaran mesin. Nah, jadi ini ada beberapa alasan menggunakan feature ya. Ini memungkinkan algoritma pembelajaran mesin berlatih lebih cepat ya. Jadi kalau fiturnya benar, fiturnya diproses dengan baik, itu proses belajarnya juga semakin pintar. Sama kayak kalian belajar nih, sama kayak kalian belajar. Nah, kalau kalian belajar dengan guru yang salah, guru yang tidak tepat, kalian jadi pintar apa jadi bodoh? Kira-kira. Jadi bodoh ya, karena sesat gitu ya. Ilmunya sesat. Jangan sampai misalnya ikut kajian gitu kan, kajian-kajian yang ustadznya tidak kredibel gitu misalnya. Nah, tidak tahu asal usulnya, tidak tahu sekolahnya dari mana. Itu kan bisa membahayakan. Nah, itu juga sama kalau di data science juga sama. Kalau kita salah memilih feature, salah memprosesnya, itu juga akan membuat mesinnya itu tidak pintar, mesinnya jadi tidak belajar. Kan machine learning, mesin yang belajar, pembelajaran mesin. Nah, kalau apa yang kita ajarkan ke mesin itu ngawur, ya mesinnya juga akan ngawur gitu, tidak bisa. Nah, ya mohon maaf ya saya menggunakan kata-kata ngawur ya. Kurang baku ya kalau di ini nggak apa-apa. Nah, lalu ini juga meningkatkan akurasi model jika subset yang tepat dipilih. Nah, ini juga ada istilah overfitting. Kadang-kadang ada yang terlalu saking dikiranya akurasinya tinggi bener gitu, overfit. Padahal salah gitu. Nah, akurasinya terlalu tinggi, 100%. Modelnya dalam prediksi 100%, nah itu overfitting.
ternyata salah gitu. Ada jenis pemilihan fitur yang bisa kita gunakan yaitu univariate selection, ada fitur importance, ada correlation heat matrix heat map. Nah, nanti kalau kalian lihat baca-baca paper tuh akan melihat model-model seperti ini. Sekarang yang univariate selection, univariate ya, ataupun kita pakai uji C kuadrat. Wah, ini nih nanti kalau skripsi. Kalau skripsi nanti kalian akan ketemu dengan statistik ya. Wah, di bab 4 itu pas kuesioner itu akan ketemu dengan univariate ya. Menarik nih. Nanti harus dikonsultasikan dengan benar ya nanti ya teman-teman ya. Sebentar lagi ini kakak tingkat kalian yang mau skripsi ini udah deg-degan. Udah magang, udah nih. Kalian baru semester depan magang. Magangnya mau di mana kira-kira? Mau magang di Microsoft enggak? Mampu enggak gitu loh. Pertanyaannya tuh mampu apa enggak, bukan masalah mau. Mampu apa enggak kamu ditekan sama orang-orang Microsoft. Ya, jadi kalau misalnya kalian berkehendak nih, misalnya berkehendak pada perusahaan-perusahaan IT besar di Jogja ataupun di Jakarta, misalnya kayak kalian berminat, ada yang berminat, Pak, saya pengen ke sini deh Pak, ke Gimlove. Tahu Gimlove nggak? Saya mau magang di pengembang game Jogja Pak, Gamelove. Ya, boleh, saya buatkan jalannya. Boleh, saya atur, saya cari ketemu pimpinannya bisa. Tapi kalian mau nggak, mampu nggak gitu? Maksudnya sanggup nggak gitu ditekan di industri di sana? Ya kan, ya sebulan 2 bulan kan lumayan ya. Tapi bagus loh ya. Misalnya kalau magang di industri yang real dengan keilmuan gitu tuh bagus. Ya, itu jadi ilmunya tuh bener-bener kita merasakan atmosfernya. Jadi, wah, oh gini tuh programmer tuh hidupnya gitu kan, tertekan gitu. Oh ternyata seperti ini pekerjaannya gitu. Nah kemarin kan tiga teman kalian kan sudah merasakan tuh di industri tuh, Mbak Atin, Mas Sandi, Mbak Korisa tuh. Kenal kan? Kenal nggak kalian? Kenal ya. Mereka kan saya tempatkan di Nemo Lab, PT Nemo Lab yaitu setiap hari bikin web design sama web apps. Sebulan mereka udah merasakan ya. Oh, seperti ini kalau kerja di industri itu seperti ini ya gitu. Masih senang daripada kalian magang di mana? DTSE atau di Kuwait gitu. Ya mendingan di Nemo Lab ya kan merasakan di industri industri dengan orang luar loh, bukan orang UHB gitu kan. Industri real pekerjanya tuh orang-orang yang memang berkecimpung di dunia IT gitu. Gak apa-apa misalnya Mas Rama punya saran, Pak Ipung saya pengen kerja magang di Tokopedia Pak gitu atau Bukalapak Pak. Boleh, tapi jangan malu-maluin saya gitu. Boleh ya, boleh aja nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah ini ada univariate. Ya, pengujian statistik dapat membantu memilih fitur independen, fitur yang tidak terikat ya, yang memiliki hubungan paling kuat dengan fitur target dalam kumpulan data Anda. Misalnya uji C kuadrat. Nah, tadi ya. Tadi ya ada fitur-fitur atau variabel yang memang berpotensi pada kelas tertentu ya. Misalnya tadi ada BB-nya, berat badannya semakin tinggi maka dia berpotensi sebagai penyebab utama diabetes gitu. Contohnya seperti itu. Nah, di sini ada skitlearn yang menyediakan kelas select key base ya. Ya, dia mengambil yang terbaik dapat dengan serangkaian uji statistik yang berbeda untuk memilih jumlah fitur tertentu. Nah, itu bisa kita gunakan. Contohnya, contoh codingannya ya seperti ini. Nah, ini ada dari data iris ya, data bunga iris biasa data andalan. Data yang paling umum ditemukan di latihan-latihan data science. Ya, seperti ini. Ya, jadi kita bisa pakai feature selection, pakai select keybase. Nah, di sini di ya, skitlearn feature selection import select keybase. Jadi kita bisa mengimport ini ya. Nah, dia akan apa? Nah, dia akan melakukan uji C kuadrat. Nah, membantu kami memilih 2 fitur independen penting dari 4 fitur asli yang memiliki hubungan paling kuat dengan fitur target. Jadi benar-benar si C
square kuadrat itu memilih fitur-fitur yang memang sangat relate gitu. Sangat relate dengan target akhirnya yang tadi. Oh, ternyata umur dan berat badan sangat adalah dua fitur independen yang sangat mempengaruhi pada penyakit diabetes ya, seperti itu. Ada juga fitur importance ya. Kita bisa membuat skor ya, skor-skor tertentu pada setiap fitur. Ya, semakin tinggi skornya, maka semakin penting atau relevan fitur tersebut dengan fitur target kita. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada kelas inbuilt in ya, atau built-in atau inbuilt ya, yang dilengkapi oleh pengklasifikasi seperti random forest dan extra tree classifier. Nah, ini tuh memiliki fitur importance sendiri. Contohnya, kalau pakai fitur importance ini, dia akan membuat scoring ya, scoring seperti ini ya teman-teman ya. Pakai importance, oh ternyata dari database iris ini, dataset iris, ya, yang paling berpengaruh memiliki fitur important atau fitur penting dalam klasifikasi itu bukan sepal length dan sepal width, tapi petal ya. Petal length dan petal. Nah, ini dari fiturnya. Kita bisa pakai feature selection sehingga kita bisa memprioritaskan petal ini sebagai fiturnya. Nah, lalu ada correlation metric heat map. Nah, ini juga sering digunakan ya teman-teman ya. Ada korelasi menunjukkan bagaimana fitur terkait satu sama lain atau fitur target. Nah, korelasi bisa positif jika peningkatan satu nilai fitur meningkatkan nilai variabel target, atau negatif ya, peningkatan satu nilai fitur menurunkan nilai variabel target. Contohnya ini. Nah, ini ada heat mapnya seperti ini, pakai Seaborn ya, heat map. Nah, jadi ini akan berelasi ini antara satu dengan lain. Nah, nih. Dalam contoh berikut kita akan menggunakan kumpulan data harga rumah Boston. Jadi ada dataset prediksi rumah ya. Oh, jadi kita akan lihat korelasi ya, korelasi dari fitur selection ini. Jadi dia ternyata edge gitu ya, kurang besar ya. Ini ada edge, ada tax pajak itu berelasi dengan ini gitu ya. Nilainya sekian. Ada med fee ini dengan tax itu relasinya sekian. Nah, itu. Nah, nah, nah ini ya. Jadi koefisien korelasi berkisar antara min 1 sampai 1. Jika nilai mendekati 1 berarti mendapat korelasi positif yang kuat antara kedua fitur tersebut sehingga ketika min 1 negatif ya. Jadi ini ya, kalau udah 1 berarti positif, kalau mendekat di bawahnya jadi negatif. Jadi antara sumbu X dan sumbu Y itu memiliki relasi yang sama. Pengaruhnya tadi ya seperti ini. Contohnya fitur teks dan RAD memiliki korelasi positif yang kuat dan fitur dis dan NOx memiliki korelasi negatif yang kuat. Jadi tax dan RAD contohnya ya. Mana tax dengan RAD. Nah, ini kan 0,91 ya. Jadi kan positif. Seperti itu. Nah, contoh nih ya, contoh salah satu codingnya. Nanti bakteri. Nah, nih antibiotik resistance. Hmm, ini bagus banget. Ini adalah salah satu project data science yang menurut saya tuh keren abis ya, keren banget kita. Nah, jadi di sini kita akan mengidentifikasi contoh projectnya, mengidentifikasi bakteri itu resisten nggak ya terhadap antibiotik. Kan horor ya udah ngomong antibiotik ya. Mas Rama nggak kebanyakan antibiotik kan? Aman ya? Ya, ya, jadi aman nggak kebanyakan? Jadi kalau sakit tuh kan kita seringnya dikasih antibiotik ya, Mas. Kemarin saya juga gitu. Nih, jadi kita lihat dulu datasetnya. Nah, tag gitu ya. Kita lihat datasetnya. Datasetnya dari mana? Ya, datasetnya dari sini ya. Gono Unitix ya, maksudnya gen ya. Ini dari data yang sudah dari bentuk CSV. Kita lihat datanya di sini. Ya, dari learn error timelapse. Nah, kita lihat bisa lihat dulu learn-nya. Kita lihat sini bentuknya apa sih datanya gitu.
Mau- Nah ini ya, ini datanya ya. Nih datanya. Ini adalah data DNA. Data DNA dari bakteri ya, teman-teman. Nah, ini data DNA. Ternyata data DNA itu seperti ini ya, teman-teman ya. Mas Rama, data DNA seperti itu. Jangan geleng-geleng gitu, Mas. Itu memang data DNA kita ada adenin, guanin, timin gitu kan. Saya juga jadi belajar tuh gara-gara iseng-iseng menulis paper tentang DNA manusia. Nah, oh ternyata A, G itu A itu adenin, G itu guanin, T itu timin gitu. Nah, ini adalah data manusia, sampel data manusia ketika dirubah ke dalam bentuk eh, komputer, itu bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sehingga ada metadata. Nah, lalu untuk metadata dari antibiotik resisten ini, contohnya seperti ini ada teman-teman, ada year, country, continent, nah, dan sebagainya ya di sini ya kalau kita lihat nih. Nah, ini ya datanya banyak ya dari negaranya. Azitromycin yang buah apa orang ngerti. Nah, di sini sehingga ini kosong nih ya. Ini nol ya, kosong tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, datasetnya itu. Nah, ini datasetnya. Next, ya, oke datasetnya. Datasetnya kalau kalian lihat ya, diproses dulu ya teman-teman ya. Di di featurekan dulu. Nah, ini dibuat feature ya. Di featurekan. Nah, ini dirubah lah dalam bentuk seperti ini. Nah, ini akhirnya dia rubah lagi prosesnya panjang sehingga kita mendapatkan feature metric ya dimodifikasi ya. Tadi ada feature engineering-nya di sini. Jadi data-data tadi kita rubah bentuknya. Bentuknya adalah bentar seperti bukan ini ya. Ini baru ini ininya. Nah, jadi dirubah ya grafiknya tadi seperti ini. Jadi angka-angka ya, teman-teman ya. Ini ya dirubah jadi angka-angka. Lalu kita lakukan lagi ya di grup lagi panjang nah ini. Nah, lalu di sini ada model ya. Model machine learningnya. Sehingga prosesnya ini sudah terlalu dalam ini. Nanti saya cari yang lebih ringkas lagi ya. Ya, model proses trainingnya gitu ya. Nah, ini gitu. Mumet lah ya, jangan ini ya. Ini mumet saya juga mumet soalnya. Nah, ini aja. Diabetes classification. Hmm, ini aja. Nih, punyanya Mbak Sim G. Ada gak? Nah, ini kan datanya seperti ini ya, datanya ya. Ini terus dia kita cari infonya. Datanya ada nulnya ndak gitu. Oh, non nul nih aman ya. Sudah aman. Kita rubah dari data yang seperti ini. Kita rubah dengan feature engineering ya. Kita, ini head mapnya tadi ya, korelasi head mapnya ya muncul ya seperti ini. Ya, ini sudah dirubah. Ini aja feature engineering. Lalu ini adalah histogram dari setiap datanya. Nah, outcome-nya gitu. Kan keren. Nah, ini bisa jadi paper nih kayak gini nih. Nah, ini deep belum. Ini masih tadi baru feature selection dulu ya untuk mencari tahu antara relasi tapi belum diproses ternyata. Nah, ini diproses. Nah, ini diproses sehingga ada perubahan bentuk nih. Ya, ada perubahan bentuk di sini sehingga ini terus nah outcome-nya sudah berubah nih. Ya, ada count-nya, namanya standar deviasi minimal nah, ini sudah ada muncul. Sudah dirubah. Nah, ini feature engineering-nya tadi ya, ini dirubah jadi seperti ini. Terus gitu. Nah, ini jadi angka. Tuh. Ya, jadi angka dan ini juga pakai label encoding tuh. Nah, oke. Nah,
Setelah setelah selesai dilakukan feature engineering, nah ini langsung dibuat ke modelnya. Ini adalah model-model machine learning yang bisa digunakan ya. Ini dikomparasi ada logistic regression, KNN, ada decision tree, ada random forest, SVM dan sebagainya. Lalu dari semuanya itu dicari tahu mana yang memiliki akurasi tertinggi. Nah, di sini ternyata yang akurasinya cukup tinggi adalah ini ya, yang 88,9 ya, GB itu apa? Gradient Boosting Classifier. Lalu setelah diketahui akurasinya, dituning nah, biar lebih akurat nih datanya. Akurat, lalu dicoba lagi ini sehingga muncullah akurasi dari ini lebih tinggi ya, lebih tinggi nilainya. Itu ya, itu contoh dari penelitian sederhana tentang klasifikasi di data science ya untuk mencari tahu atau memprediksi penyakit diabetes gitu. Oke, itu bisa jadi salah satu bentuk ya, ide ya teman-teman yang bisa digunakan. Oke, ada pertanyaan? Pak Agus jam berapa kuliahnya? Jam 1 ya? Masih lama ya. Masih lama ya. Ada pertanyaan enggak yang bisa kita diskusikan? Ada pertanyaan, Mas Rizky? Mas Ki? Belum ada, Pak. Oh, emang tidak pernah bertanya ya? Rama. Apa? Kok itu kamu rusak tuh kayaknya tuh handsfree-nya. Tidak ada, Pak. Oh tidak ada. Berarti dikasih tugas aja ya kalau nggak ada ya. Jadi gini, saya share lagi. Saya belum ini ya, belum membuat presensi ya di itu ya skala saya. Belum ya Mas Rama ya? Oke ya. Jadi saya ingin kalian ini ya sebagai jam prakteknya. Jadi mencari 5 artikel dari jurnal nasional ataupun jurnal internasional ya yang menggunakan jurnal internasional itu nilainya lebih tinggi tentunya. Terkait dengan penggunaan feature engineering pada sebuah penelitian data science. Jadi kalian mencari 5 artikel yang membahas tentang data science ya. Tapi kalian fokus pada poin feature engineeringnya saja. Lalu proses itu dirangkum ya, dirangkum ataupun dibandingkan proses feature engineeringnya dalam sebuah tabel perbandingan. Paham nggak maksud saya? Jadi contohnya kalian mencari tahu di sini di ya salah satu contohnya kita cari yang nah ini kan ada image processing ya. Nah, ini dijelaskan. Ini ini juga termasuk feature engineering. Nah, ini proses-prosesnya. Nah, misalnya ada yang lain juga boleh, tidak harus dalam bentuk penelitian terkait dengan image. Misalnya yang lain. Yang lain contohnya sebentar. Diabetes classification. Nah,
Bisa juga dari situs Science Direct ya teman-teman ya. Nah, Science Direct-nya, Science Direct. Nah ini, diabetes prediction contohnya. Nah, kalian cari tahu yang ini ya, ada icon PDF ya, seperti ini. Nah, contohnya saya nih, data processing. Nah, kita lihat dulu untuk papernya. Nah, di sini pasti akan membahas terkait dengan eh, data processingnya. Nih, datanya apa? Data ini, data processing, ya kan? Dijelaskan. Feature important and selection. Nah, ini juga dijelaskan. Nah, ini missing value. Nah, jadi itulah yang akan kalian rangkum dari 5 papernya. Nah, dari 5 papernya kalian rangkum ya. Tapi fokus pada paper-paper yang membahas tentang data science saja ya. Tapi fokus pada di feature engineering yang tadi ya. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi nggak? Dibikin tabel perbandingan, misalnya judulnya siapa, penulisnya siapa, hasilnya apa gitu. Dibikin dalam bentuk Word gitu, contohnya ya. Misalnya harus beda-beda ya, jangan sama ya. Contohnya seperti ini. Ya, di sini tabel nih. Nah, misalnya kan ini ada nomor, ya kan? Nih, terus judulnya, terus autornya. Nah, di sini adalah rangkumannya. Ini judul dan linknya ya. Nah, jadi di sini nanti ada 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 5, nanti ada rangkumannya. Gitu. Boleh seperti ini atau mau model yang misalnya 1 gitu ya. Judul apa, autornya apa, kan? Lalu rangkumannya di bawahnya. Ini rangkumannya nomor 2 kayak gitu. Ini judul, autor, lalu keterangan. Model kayak gini juga nggak apa-apa. Atau seperti ini juga tidak apa-apa. Gitu ya. Paham? Maksud saya? Semangat ya. Jadi untuk hari ini mencari itu ya sampai jam 1. Sampai jam 1 kan ya jamnya ya. Sampai jam 1 nanti gampang lah. Nyari 5 itu cepet. Ya. Tinggal mencari 5 paper aja. Tapi saya kasih waktu mengumpulkannya tuh 2 harian. Ya, 2 harian. Ya, tapi kalau bisa hari ini selesai. Nah, nanti kita akan lihat minggu depan kita akan lihat ya contoh hasil dari rangkuman teman-teman itu ya seperti apa ya, mungkin bisa dipresentasikan juga ya karena kita belum ada presentasi kan ya. Kalau di pagi sudah ada presentasi belum, presentasi individu? Belum, Pak. Belum ada Belum, ya. Pak. Oke. Oke, jadi nanti minggu depan kita akan lihat presentasi dari masing-masing ya, semoga saya malah bisa ke kampus 2 kalau udah fit ya, bisa kampus 2 malahan ya kalau udah, insya Allah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Pak izin bertanya. Ya tugas ya. Untuk yang sudah internasional itu rangkumannya pakainya yang Inggris aja atau ditranslatein ke Indonesia, Pak? Kamu bisa bahasa Inggris? Enggak, Pak. Enggak ya, ya semampunya aja ya. Kalau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, malah bagus. Kan saya waktu itu udah bilang sama Kiki ya atau Rama ya misalnya, bahwa untuk memahami sebuah artikel itu kita kan harus sering-sering membaca punya orang ya. Jadi memang untuk pertama kalinya tuh pasti akan ngantuk banget gitu. Aduh, baru baca abstraknya aja udah pusing gitu ya, udah pusing gitu, udah hampir. Tapi kalau sering kalian baca dan kalian rangkum, kemudian jadikan sebuah artikel terpisah ya, ataupun bisa kita sebut dengan systematic review itu, kalian akan malah jadi keasikan nanti, keasikan. Karena
mencari tahu relasinya antara satu artikel ini dengan artikel lain apa. Bahkan kalian bisa membantah artikel yang sudah dipublikasikan. Nah, itu bisa dibantah sama kalian. Misalnya ada 5 penelitian, ya, 4 penelitian bilang bahwa pengaruh diabetes itu fiturnya adalah berat badan ya, obesitas gitu. Tiba-tiba ada satu satu artikel yang bilang bukan obesitas, tapi dia menyatakan bahwa faktornya adalah keturunan misalnya seperti itu. Dia ada, nah, kalian bisa membantah gitu, membantahnya dengan mengambil dari rujukan-rujukan yang lain. Oh, ini mayoritas bilangnya bahwa obesitas loh yang paling berpengaruh terhadap diabetes kayak gitu. Itu bisa dibantah. Tapi itu syaratnya tapi kalau saya sering membaca. Enggak. Kalau malas membaca ya nggak paham gitu. Bahkan baru sampai abstrak ataupun baru introduction aja udah ngantuk kan. Ya, jadi kuncinya sering baca aja. Dan juga kalau sering membaca dan mentranslate itu kalian juga sambil belajar bahasa Inggris kan? Ya enggak sih, secara tidak langsung kan membaca artikel-artikel. Apalagi kalau artikel-artikel jurnal itu kan bahasa Inggrisnya bagus ya, udah proofread ya, udah menggunakan bahasa Inggris yang baik ya, bahasa Inggris yang sesuai dengan scientific writing akademik yang bagus gitu ya. Nah, sehingga kalian mudah sebenarnya kalau dibedain ke Google Translate itu ya langsung bagus hasilnya. Dibaca pun langsung enak. Ya, jadi boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga boleh. Begitu. Udah nggak berasa udah hampir 2 jam ya kita di Google Meet. Udah 2 jam ya. Ada lagi nggak yang ditanya pertanyaan? Atau ada kendala-kendala lain? Kali ini belum praktek ya karena masih feature engineering ya. Nanti prakteknya biasanya kalau saya tuh langsung dalam satu project biasanya di 3 pertemuan terakhir aja lah ya. 3 pertemuan terakhir kita langsung 4 pertemuan terakhir kita langsung bikin project. Saya misalnya si Rahma klasifikasi penyakit jantung, ASKI klasifikasi stroke, penyakit stroke. Misalnya Kiki klasifikasi penyakit apa? Diabetes misalnya. Rizky misalnya klasifikasi tumor otak gitu misalnya seperti itu kan ada datanya sudah ada semua. Nanti kita uh, olah semua, kita proses hingga jadi satu project dan itu bisa jadi laporan untuk UAS. Jadi UASnya itu udah punya satu judul gitu. Ya, tidak ada UAS menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti UTS ya, tapi udah punya satu project tinggal dijelaskan saja, malah kita bisa jadikan satu publikasi. Ya, masing-masing udah punya satu publikasi yang bisa diseminarkan. Kan keren tuh. Ya enggak? Begitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup ya. Ini udah pas nih waktunya. Jadi tinggal dilanjutkan pada itu, mencari yang 5. Atau mau beli kopi-kopi dulu nggak apa-apa. Ngantuk katanya tadi. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup? Cukup ya? Oke ya. Baik ya, terima kasih teman-teman. Nanti untuk materinya yang tadi sama video ini akan saya unggah juga di Scalsa ya, diunggah. Nanti jika ada yang terlewatkan kalian bisa ini ya. Terus forum-forum yang ada di Scalsa itu diaktifkan, jangan didiemin. Ya, forum-forumnya jangan didiemin. Kan forum itu cuma buat pajangan doang ya kan. Ya nggak sih? Nah, itu kan eman-eman kalau nggak dimanfaatin gitu. Oke, mungkin perkuliahan dari saya cukup untuk data science. Semoga saya bisa recording untuk menutup perkuliahan minggu ini ya. Semoga ya bisa minggu ini gitu. Semoga atau mungkin minggu depan lah kita lihat waktunya ya teman-teman ya. Untuk mobile kemarin udah aman ya, udah bisa diakses ya yang mobile ya. Oke. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan saat pengajaran tadi. Nah, jadi dan semoga ilmu yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat juga untuk kita semua dan untuk kedepannya. Mungkin saya akhiri, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Terima Kak. kasih. Terima kasih.